Fungsi akar antara lain menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah pada beberapa tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Pada akar terdapat jaringan meristem apikal. Nah, pada jaringan meristem apikal inilah sel-sel terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem apikal saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain untuk menambatkan akar ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, xilem, floem, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks adalah lapisan endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkat dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut silinder pusat terdiri atas xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Dan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi batang antara menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang, tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian dalam dari epidermis, terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebut antara xilem dan floem. Pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah.
Fungsi daun antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Jaringan epidermis pada daun berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kartikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sel-sel epidermis, dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Di bawah lapisan epidermis atas, terdapat jaringan yang berbentuk silinder tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil, disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade, terdapat jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil yang sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadinya proses fotosintesis. Di dalam daun juga terdapat xilem yang membawa air dan mineral dari batang. Dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Semoga ini hanya sebuah